Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nah, hari ini kita cerita apa Kak Sri? Hari ini saya mau cerita kepada kalian tentang nasib beberapa warga negara Indonesia tuh di negara Myanmar. Kalian tahu Myanmar, pemirsa? Ya, Myanmar itu adalah salah satu negara di Asia Tenggara di mana sekarang itu tuh tengah konflik. Karena di sana tuh ada kudeta, yaitu pengambilan kuasa secara paksa oleh angkatan bersenjata di negara itu, pemirsa ya. Nah, salah satu juga case yang terkenal dari Myanmar itu adalah adanya pelarian masyarakat etnik Rohingya yang terpencar itu kayak ke Bangladesh, Malaysia, ke Indonesia karena konflik ini, pemirsa. Nah, yang saya mau ceritakan di sini adalah pemirsa nasib orang Indonesia yang ternyata itu tuh ditipu. Jadi mereka ini ada yang dijanjikan akan dipekerjakan di Thailand. Kalau kalian perasan, Myanmar dengan Thailand tuh ada satu daerah di mana mereka itu hanya berbatasan sungai kecil. Nah, jadi sindiket untuk pemerdagangan manusia di sana itu kemungkinan besar terjadi karena apa? Karena batasnya yang sangat-sangat kecil dan mudah untuk dilalui, pemirsa. Jadi case-nya itu bukan satu dua. Nah, ini juga saya ceritakan ya karena di kampung saya ini kebetulan ada juga salah satu anaknya lelaki yang bekerja di Myanmar, pemirsa. Jadi dia ini tuh setiap bulan ngirim 5 juta, sekitar 1.500 ringgit kepada orang tuanya. Tapi ada satu pesan yang dia beritahu kepada orang tuanya itu yang saya rasa mungkin orang tuanya nggak peduli atau bagaimana, nggak tahulah saya. Jadi katanya begini, kalau aku kirim duit pakai aja. Ya, aku nggak usah dipikirkan. Kalau hidup-hidup, kalau nggak pulang berarti udah nggak hidup. Jangan pikirkan aku. Begitu katanya pemirsa. Jadi ada juga beberapa kawannya itu yang nanya ke dia yang berminat juga kerja ke tempatnya itu. Jadi katanya kerjanya kerja apa? Jadi katanya kerjanya itu di depan komputer katanya pemirsa. Belakangan mereka ini yang taunya namanya orang kampung pemirsa ya. Kalau dibilang di depan komputer ya udah di depan komputer kerja apa yang nggak tahu pokoknya ya depan-depan komputer. Saya udah bicara sendiri sama orang tuanya. Jadi saya tanya ini kerja apa di sana besar gajinya ya besar juga 8 juta. Tiap bulan dia rutin kirim 5 juta katanya gitu. Oh, ada klien teleponan karena saya ini udah baca banyak berita kalau banyak warga negara Indonesia itu yang ditipu di sana pemirsa ya. Jadi katanya, oh dia kerja di sana kerja apa? Iya entah kerja apa katanya depan komputer katanya. Aku pun nggak aku tanya banyak-banyak depan komputer kata ada itu depan komputer lah. Aku bilang, jadi berapa gajinya? Katanya bersih dapat 8 juta makan apa semua ditanggung kata gitu. Oh apanya katanya ini kak nggak bawanya adiknya ke sana saya bilang nggak usah kalian satu pun ke sini nggak usah selalu telepon kalau aku telepon angkat kalau nggak aku telepon jangan telepon kalau aku pulang nanti berarti masih hidup kalau nggak pulang jangan ditanya kayak gitu kata adik itu tadi mungkin nggak bisa dikasih majikannya dia megang handphone kan nggak tahu kita oh jadi kalau nggak teleponnya nggak akan telepon nggak kadang-kadang seminggu langsung nggak nelpon terus tiba-tiba nelpon lagi katanya gitu pemirsa miris ya ada orang tua yang boleh hidup tenang seminggu anaknya nggak ngasih kabar gitu ya pemirsa tapi ya karena orang tuanya itu nggak bersosial media mungkin nggak baca berita terkini pemirsa. Nah pemirsa sebelum kita cerita lagi lebih jauh jom kita tengok beberapa video yang udah saya ambil tadi dari TikTok pemirsa ya. Jom kita dengar sama-sama. Dalam video yang diunggah di media sosial, tampak 12 orang tenaga kerja Indonesia disekap di sebuah ruangan KK Garden 2 di Myanmar. Mereka merupakan korban penipuan agen penyaluran tenaga kerja yang berjanji akan mempekerjakan mereka di Thailand. Namun mereka justru dibawa ke Myanmar dan dipekerjakan secara paksa. Para korban pun memohon kepada Presiden Joko Widodo agar membantu memulangkan mereka ke tanah air. Saya harap buat Bapak Presiden Joko Widodo dan teman-teman kami di sini, kami meminta bantuan agar kami segera dipulangkan di lokasi KK Garden 2 Myanmar ini. Pemirsa 20 tenaga kerja Indonesia terjebak dan menjadi korban sindikat penipuan tenaga kerja di Myanmar. Mereka awalnya dijanjikan bekerja di Thailand namun malah dibawa masuk ke Myanmar dalam jaringan penipuan investasi di sana. Video amatir penyekapan 20 TKI di Myanmar beredar di media sosial. Para TKI ini berasal dari berbagai daerah, utamanya di wilayah Jawa Barat. Semula mereka ditawari sejumlah pekerjaan di Thailand, namun setibanya di Bangkok, para TKI justru dikawal pria bersenjata berseragam militer dan dibawa ke Myanmar.
Para TKI mengaku bekerja 18 jam sehari dan jika melawan akan disiksa. Kondisi ini sudah berlangsung setahun lamanya. Kementerian Luar Negeri telah mengetahui penyekapan TKI ini dan segera turun tangan mencari jalan keluar. Pulangkan kami Pak Jokowi secepatnya. Tolong pulangkan kami segera Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami segera Pak Jokowi karena banyak juga yang sudah tidak memiliki gaji dan tidak diberi gaji di sini. Sudah berhari-hari para pekerja migran Indonesia ini terjebak di Myanmar. 25 orang disekap di ruang sempit. Sebagiannya juga mengaku tidak diberi gaji dan bahkan mendapat ancaman serta kekerasan fisik oleh para anggota sindikat perdagangan orang. Tidak putus asa, mereka memohon agar pemerintah bisa segera memulangkan mereka ke tanah air. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyatakan, meski berstatus ilegal, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri berupaya memulangkan 25 orang asal Jawa Barat yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Ya, itu tanggung jawab Kemlu melalui perwakilan. Oke pemirsa ya, jadi ada sebenarnya banyak video berseliweran, kalian boleh tengok aja di TikTok berapa banyak warga negara Indonesia sebenarnya yang tertipu di Myanmar sana. Ada yang dijanjikan itu gaji sampai 10 juta, rupanya sampai di sana nggak sesuai. Ada yang memang kawan dia sendiri. Kalau kalian tengok di video yang tadi juga ada katanya itu ganti kepala. Jadi misalnya saya ini udah ditahan, disekap. Jadi untuk saya bisa bebas, saya harus ambil 3 kepala. Nah, disinilah selalu terjadi penipuan walaupun orang itu kita kenal, orang itu dekat dengan kita, even dia saudara kita, dialah orang yang akan menukar kepalanya dengan kepalamu. Dan yang tadinya itu dari 1 kepala, tukar menjadi 5 kepala untuk 1 kepala yang ingin bebas. Ngeri kan pemirsa? Ada banyak video juga yang saya nampak yang mereka itu tuh disiksa. Terus kemudian mereka itu disuruh bayar tebusan, kalau misalkan mau keluar tuh harus bayar sekian ratus juta gitu pemirsa, ya. Dan mereka juga ada target. Jadi mereka itu kayak kerja di sana kayak jenis scammer katanya. Jadi mereka itu ada target 1 hari harus dapat sekian ratus juta gitu. Kalau nggak sampai target itulah mereka yang akan disiksa ini pemirsa ya. Jadi kenapa kebanyakannya orang di sana itu tertipu? Sebenarnya case ini juga saya pernah dengar di Malaysia dulu. Jadi ada juga warga negara Malaysia itu yang tertipu tapi mereka ini di Kambodia kalau saya tidak silap kemarin pemirsa. Dan ketika dipulangkan itu mereka bercerita, katanya mereka itu di sana dipaksa untuk makan makanan yang nggak halal, makan daging, pokoknya yang nggak halal gitu. Oke pemirsa, jadi begitulah dia ya. Ada yang udah dipulangkan sama pemerintah, ada juga yang masih disekap pemirsa. Kalau kalian tengok di TikTok, pangeran apa saya lupa, di sana dia juga udah banyak mulangkan warga negara Indonesia itu yang disekap di Myanmar, tapi kebanyakan pula dari mereka udah dipulangkan susah-susah mau balik lagi ke sana pemirsa. Kan emosi kita, betul tak pemirsa? Nah, jadi dari video-video ini juga kita tahu ya, selalunya orang akan tergiur dengan gaji yang dijanjikan tanpa memikirkan resikonya, betul tak? Kalau kalian boleh tengok sebelum kalian pergi kemana-mana, kalian boleh search di Google atau di mana, negara ini tuh basicnya berapa, negara ini tuh basic di sana kerja berapa. Jadi kalau ada yang bilang sampai 2 kali 3 kali ganda dari basic yang kita tahu, coba dipertanyakan itu kerjaannya apa. Boleh kita search kan, kayak di Indonesia gaji UMR berapa, kayak di Malaysia basic berapa. Misalnya tuh di Malaysia basic 1.500. Terus ada yang bilang kamu kerja ke sini berangkatnya cepat gaji 10 juta. Logikanya aja ya kan. Jadi jadilah manusia yang walaupun nggak pintar-pintar amat, tapi jangan terlampau bodoh dan mau dibodoh-bodohi ya. Jangan percaya siapapun. Kalau di perantauan kamu hanya percaya pada dirimu sendiri. Karena apa, macam yang saya cakap, ada juga orang tuh harus mengambil 3 atau 5 kepala demi menyelamatkan kepalanya. Oke, jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.